В этой связи отмечу главное. Главное заключается в том, чтобы весь процесс благоприятно сказался на долгосрочном урегулировании палестино-израильского конфликта. 规则面前，应当人人平等。极少数国家不应当有基于实力的特权。世界不能重新回弱强势的丛林法则。Ketika dunia menolak, Indonesia justru masuk. Di saat China memilih menjauh, Rusia masih ragu, dan Eropa terang-terangan mengkritik, Indonesia justru resmi bergabung dengan lembaga perdamaian baru bentukan Donald Trump, Board of Peace. Sebuah dewan yang digadang-gadang membawa perdamaian Gaza. Namun di saat yang sama, dituduh sebagai PBB versi baru Amerika. Trump bahkan terang-terangan menyebut Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak berguna. Pertanyaannya sekarang bukan sekedar kenapa Indonesia ikut, tapi jauh lebih dalam dari itu. Apakah ini langkah berani demi Palestina atau justru taruhan geopolitik paling beresiko yang pernah diambil Indonesia? Karena keputusan ini bukan cuma soal Gaza, tapi soal posisi Indonesia di peta kekuasaan dunia yang sedang berubah. Mari kita bahas selengkapnya di video ini. Indonesia resmi bergabung dengan Board of Peace, Dewan Perdamaian baru yang digagas oleh Donald Trump. Keputusan ini diumumkan bersama 7 negara lain, mayoritas negara Muslim seperti Arab Saudi, Qatar, Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, dan Uni Emirat Arab, dan rencananya diformalkan di sela forum elit dunia di Davos. Secara resmi di atas kertas, misi Board of Peace terdengar mulia. Dewan ini ditugaskan untuk mengawasi gencatan senjata permanen di Gaza, mendukung rekonstruksi wilayah pasca perang, dan mendorong jalan menuju kenegaraan Palestina dengan merujuk pada resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Namun masalahnya muncul bukan pada tujuannya, melainkan pada siapa yang memegang kendali. Kontroversi meledak ketika Trump secara terbuka menyebut bahwa PBB tidak lagi berguna, bahkan memberi sinyal bahwa Board of Peace bisa menggantikan peran PBB di masa depan. Ini yang membuat banyak negara waspada, karena Board of Peace bukan lembaga resmi PBB, bukan pula forum multilateral netral seperti yang selama ini dikenal dunia. Struktur pengawasannya diisi oleh lingkaran elit politik Amerika, tokoh keuangan global, dan orang-orang dekat Trump sendiri. Artinya sejak awal, Board of Peace tidak berdiri di ruang hampa. Bagi para pengkritik, dewan ini dipandang sebagai alat kebijakan luar negeri Amerika, upaya membangun arsitektur global tandingan PBB, bahkan disebut sebagai bentuk kolonialisme modern dengan wajah perdamaian. Rusia tidak menolak mentah-mentah Board of Peace, namun juga tidak langsung bergabung. Presiden Rusia, Vladimir Putin, menegaskan satu hal yang sangat jelas. Tidak ada kerangka perdamaian apapun tanpa jaminan penuh hak rakyat Palestina sesuai resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa. Совета мира мы действительно получили личное обращение президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с приглашением присоединиться к создаваемой по его инициативе новой международной структуре Совету мира. В этой связи хотел бы прежде всего поблагодарить президента США за это предложение. Главное заключается в том, чтобы весь процесс благоприятно сказался на долгосрочном урегулировании палестино-израильского конфликта, основанного на соответствующих решениях Организации Объединенных Наций, и чтобы были учтены, необходимо, чтобы были учтены неотъемлемые нужды и пожелания палестинцев. Putin menyatakan Rusia masih mempelajari dokumen Board of Peace dan akan berkonsultasi dengan mitra strategisnya sebelum mengambil keputusan. Namun yang menarik, bahkan sebelum resmi bergabung, Rusia justru menawarkan dana sebesar $1 miliar AS untuk upaya kemanusiaan di Gaza. Berbeda dengan Rusia, China langsung mengambil posisi tegas, menolak Board of Peace.
dan menegaskan tidak ada lembaga apapun yang bisa menggantikan peran PBB. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiankun, menyatakan China akan terus menjaga sistem internasional yang berpusat pada PBB, berbasis hukum internasional dan multilateralisme sejati. Dalam pidato keras di Davos, Wakil Perdana Menteri China bahkan menyindir kebijakan sepihak Amerika. 规则面前，应当人人平等。极少数国家不应当有基于实力的特权。世界不能重新回弱强势的丛林法则。各国都有权维护自身的正当权益。中国一贯重视以自身发展，带动贸易伙伴共同繁荣，致力于做大全球经贸蛋糕。我们从不刻意追求贸易顺差，不仅愿意做世界工厂，更愿意做世界市场。 Inilah alasan kenapa sebagian negara memilih menolak, sebagian lain menunggu dan bersyarat, sementara Indonesia justru melangkah masuk lebih dulu. Lantas, mengapa Indonesia berani mengambil posisi di tengah kontroversi sebesar ini? Untuk memahami keputusan Indonesia, kita harus jujur melihat posisi Indonesia di panggung global. Indonesia bukan negara besar dengan hak veto, tidak punya kursi tetap di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Seringkali suara Indonesia benar secara moral, namun terbentur struktur dan kekuasaan global. Di titik inilah Board of Peace menjadi menarik, bukan karena siapa yang menggagasnya, tapi karena apa yang ditawarkan. Board of Peace membuka akses langsung ke meja keputusan inti, tanpa veto, tanpa harus menunggu kompromi negara besar. Artinya Indonesia tidak lagi hanya menyampaikan sikap, tapi ikut duduk di ruang di mana arah perdamaian dibicarakan. Ini bukan perubahan sikap, ini perubahan jalur. Indonesia tetap pro-Palestina, tetap mendukung solusi dua negara, tetap berpijak pada hukum internasional. Namun kali ini Indonesia memilih masuk ke dalam proses, bukan sekedar mengawasi dari luar. Ada satu realitas yang tidak bisa diabaikan. Dalam geopolitik, yang tidak hadir akan diputuskan. Dengan bergabung, Indonesia mengirim pesan jelas. Jika masa depan Gaza dibahas, Indonesia ingin ada di ruangan itu. Langkah ini juga selaras dengan DNA diplomasi Indonesia, bebas dan aktif. Tidak membabi buta mengikuti Barat, tidak pula berseberangan secara ideologis, melainkan memanfaatkan setiap celah diplomatik untuk memperjuangkan kepentingan kemanusiaan. Singkatnya, Indonesia tidak bergabung karena percaya penuh pada Board of Peace, melainkan karena tidak mau masa depan Palestina ditentukan tanpa kehadirannya. Dan dari sinilah kita bisa mulai menilai apa saja keuntungan nyata yang bisa didapat Indonesia dari langkah ini. Kalau kita lepas emosi sesaat, keputusan Indonesia bergabung dengan Board of Peace memang menyimpan sejumlah keuntungan nyata, terutama di level diplomasi strategis. Keuntungan pertama, akses langsung ke meja keputusan global. Selama ini Indonesia aktif bersuara di forum internasional, namun seringkali tidak berada di lingkaran inti pengambilan keputusan, terutama karena tidak memiliki kursi tetap di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan Board of Peace situasinya berbeda, Indonesia langsung duduk di forum inti, tanpa veto, tanpa sekat struktural. Artinya, Indonesia tidak hanya menyampaikan sikap, tapi ikut mempengaruhi arah diskusi sejak awal. Keuntungan kedua, jalur konkret memperjuangkan Palestina. Selama ini dukungan Indonesia ke Palestina kuat secara moral, konsisten secara politik, namun Board of Peace memberi jalur operasional baru, ikut mengawasi gencatan senjata, ikut memantau rekonstruksi Gaza, ikut menjaga agar proses tidak keluar dari prinsip hak rakyat Palestina. Ini penting karena perjuangan Palestina tidak hanya soal pernyataan keras, tapi soal siapa yang mengawal proses di lapangan. Keuntungan ketiga, posisi tawar Indonesia di mata Amerika Serikat naik. Terlepas dari siapa presidennya, Amerika Serikat tetap aktor utama geopolitik global.
Dengan bergabung, Indonesia diposisikan sebagai mitra dialog, bukan sekedar pengkritik. Suara Indonesia lebih mungkin didengar dalam isu lintas sektor bukan hanya Gaza. Ini bukan soal keberpihakan, melainkan mengamankan ruang pengaruh. Keuntungan keempat, memperkuat peran Indonesia sebagai jembatan. Indonesia berada di posisi unik. Negara muslim terbesar, demokrasi berkembang, tidak ekstrim ke barat, tidak pula anti-barat. Board of Peace yang diisi AS dan negara-negara muslim membuka ruang bagi Indonesia menjadi penyeimbang narasi. Peran ini selaras dengan prinsip politik luar negeri, bebas dan aktif. Keuntungan kelima, Indonesia tidak tertinggal dalam arsitektur global baru. Dunia sudah berubah, forum lama diuji, forum baru bermunculan. Dengan masuk lebih awal, Indonesia tidak sekedar bereaksi, tapi ikut membaca arah perubahan tatanan global. Bergabung tidak berarti setuju sepenuhnya. Kadang itu berarti mencegah keputusan sepihak dari dalam. Namun tentu saja, setiap keuntungan ini datang dengan harga. Lantas apa saja risiko dan taruhan besar yang mengintai Indonesia? Di balik potensi keuntungan diplomatik, keputusan Indonesia bergabung dengan Board of Peace juga membawa taruhan besar baik di level global maupun domestik. Risiko pertama, dicurigai ikut proyek politik Trump. Board of Peace sejak awal tidak lahir dari konsensus global, melainkan dari inisiatif satu kekuatan besar. Banyak negara memandang dewan ini sebagai alat kebijakan luar negeri Amerika, proyek personal Donald Trump, bahkan calon tandingan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dengan bergabung lebih awal, Indonesia berisiko dicap terlalu dekat dengan AS, dipandang berpihak dalam tarik-menarik geopolitik. Di dunia diplomasi, persepsi seringkali sama pentingnya dengan niat. Risiko kedua, berpotensi melemahkan legitimasi PBB. Selama ini Indonesia dikenal sebagai multilateralisme, pembela sistem internasional berbasis PBB. Namun Board of Peace bukan organ resmi PBB, dikendalikan di luar mekanisme PBB. Jika tidak hati-hati, Indonesia bisa dianggap ikut membuka presiden lembaga tandingan secara tidak langsung melemahkan otoritas PBB yang selama ini dibela. Ini dilema besar, masuk forum baru tanpa merusak fondasi lama. Risiko ketiga, tidak ada jaminan pengaruh nyata. Meskipun duduk di forum yang sama, kekuatan tetap tidak seimbang. Board of Peace tidak memiliki mekanisme veto bersama, tidak punya sistem sanksi mandiri, keputusan strategis tetap sangat dipengaruhi Amerika. Artinya Indonesia bisa hadir, bisa bicara, tapi belum tentu menentukan hasil akhir. Risiko terbesarnya, Indonesia terlihat aktif tapi perannya hanya simbolis. Risiko keempat, tekanan kuat dari dalam negeri. Isu Palestina bukan isu biasa di Indonesia. Ini isu emosional, historis, dan ideologis. Jika Board of Peace dianggap melemahkan posisi Palestina atau gagal menghentikan penderitaan Gaza, maka kritik publik akan langsung mengarah ke pemerintahan Indonesia. Satu keputusan keliru, satu framing yang salah bisa berubah menjadi masalah politik nasional. Singkatnya, langkah ini bukan jalan aman. Indonesia sedang berjalan di atas garis tipis antara memperluas pengaruh atau terseret ke konflik kepentingan global yang lebih besar. Di tengah tarik-menarik kekuatan global, Indonesia tidak boleh kehilangan pegangan. Ada garis merah yang wajib dijaga agar langkah ini tidak berubah jadi bumerang. Pertama, Palestina tetap prioritas utama, bukan simbol, bukan tempelan legitimasi, tapi substansi. Kedua, Board of Peace tidak boleh menggantikan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa. PBB tetap fondasi hukum internasional yang harus dijaga. Ketiga, Indonesia harus memperlakukan forum ini sebagai alat diplomasi, bukan komitmen buta pada satu kekuatan. Jika tiga garis ini dipegang, Indonesia bisa memperluas pengaruh tanpa kehilangan prinsip. Dan pada akhirnya, keputusan ini bukan soal percaya atau tidak pada Donald Trump. Indonesia masuk Board of Peace bukan karena mengikuti Trump, tapi karena Indonesia tidak mau perdamaian Gaza ditentukan tanpa kehadirannya. Di dunia yang sedang berubah, yang tidak duduk di meja perundingan akan menjadi objek keputusan. Dan Indonesia memilih tidak menjadi penonton sejarah.